Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feby Evelyn Yono dengan NIM 14423000001 dari mata kuliah Desain Pasif kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang redesign pada gedung Ki dengan pendekatan desain pasif. Yang pertama, pendahuluan. Gedung Ki ini didirikan pada tahun 2019. Gedung yang diberi nama salah satu tokoh nasional Indonesia atau Geraha Prof. Ruslan Abdul Ghani ini didesain dengan 10 lantai yang dimana tiap lantainya berfungsi sebagai ruang perkuliahan, perkantoran, dan laboratorium. Gedung ini merupakan gedung dari Fakultas Teknik dan Fakultas Vokasi serta ruang pertemuan. Untuk selanjutnya, deskripsi permasalahan existing. Yang pertama, thermal. Untuk kenyamanan thermal pada gedung Ki berkisar 26 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius pada lantai 1 sampai lantai 3. Untuk lantai 4 sampai 10 memiliki suhu yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan thermal. Penyebab utamanya adalah karena kurangnya bukaan atau ventilasi yang alami, sehingga udara yang masuk tidak cukup atau kurang optimal dan menyebabkan panas di dalam ruangan. Saat siang hari akan menyebabkan kenaikan thermal yang menyebabkan ketidaknyamanan di dalam ruangan karena ruangan tersebut menjadi lebih panas. Untuk selanjutnya, pada pencahayaan. Pencahayaan alami di beberapa ruangan sudah memakai adanya penggunaan kaca mati atau fixed window dan juga ukuran jendela yang besar menyebabkan ruangan menerima panas yang berlebih. Seperti pada gambar ini, penggunaan kaca fixed window dengan ukuran yang besar. Dengan penggunaan fixed window yang besar, menyebabkan masuknya sinar matahari sehingga dapat menyebabkan silau di dalam ruangan. Jadi penggunaan ini sendiri ini besar. Ya memang cahaya matahari yang masuknya itu banyak. Cuma ruangannya itu menjadi lebih silau dan tidak nyaman. Untuk selanjutnya penghawaan. Adanya void seperti pada gambar yang ini dan juga ini diterapkan pada gedung Ki yang dimana dapat membuat aliran udara naik dari lantai bawah ke lantai atas agar udara panas itu terbuang. Akan tetapi masih belum optimal karena bukaan pada fasad masih sangat minim. Oleh yang tadi karena penggunaan kacamata tersebut sehingga kurangnya aliran udara yang menjadi tidak seimbang dan juga bukaan pada atap kurang karena untuk melepas panas yang dari lantai bawah ke lantai atas itu kurang. Dan juga membuat udara menjadi panas di dalam ruangan dan membuat tidak nyaman. Selanjutnya untuk usulan desain. Pada dasarnya, gedung Ki ini sudah menerapkan beberapa dari prinsip green building. Namun, masih terdapat banyak aspek yang perlu ditingkatkan agar kenyamanan dan efisiensi bangunan menjadi optimal. Oleh karena itu, diberikan usulan yang mungkin bisa diterapkan secara bertahap pada gedung Ki untuk kenyamanan. Dan ini merupakan beberapa usulan yang sekiranya bisa diterapkan pada gedung Ki. Untuk yang pertama, void bangunan. Untuk di void bangunan sendiri pada gambar yang atas ini sebenarnya sudah ada, cuma tidak merata. Jadi hanya ada di beberapa sisi. Penerapan void bangunan pada gedung Ki yang sudah tepat untuk mengatur penghawaan pada void. Akan tetapi masih kurang, karena panas yang naik belum terbuang secara optimal, yang dimana kualitas penghawaan di beberapa ruangan masih kurang di saat suhu yang meningkat. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa usulan. Untuk yang pertama, green wall pada void. Green wall pada void ini nih, tanaman yang merambat. Jadi untuk tanaman ini diletakkan pada sisi void yang sekiranya memungkinkan. Jadi setiap lantai ini ada green wall-nya sendiri yang dari tanaman rambat ini. Vegetasi pada area void perlu ditambahi dengan tanaman yang rindang, yang dimana dapat menjadi peneduh alami sekaligus penurunan suhu, sehingga dapat menyejukkan udara yang bergerak dari bawah ke atas. Dengan menggunakan tanaman merambat pada sisi void, sisi yang seperti gambar ini, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara demi mengurangi panas dan menyejukkan area setiap lantainya. Eh, Selanjutnya, kolam pada desain bangunan dan tanaman kecil. Untuk kolamnya itu tepat di tengah-tengah selasar, dan untuk tanamannya itu ada di sekitar dari selasarnya ini sendiri. Yang dimana
Penambahan kolam pada lantai dasar gedung Ki diusulkan sebagai strategi pendinginan pasif yang dimana untuk memperkuat kinerjanya pada area void. Udara alami yang masuk dari sisi bawah bangunan diarahkan melewati permukaan dari air kolam sendiri, yang dimana penurunan suhu melalui proses pendinginan alami. Kemudian udara yang alami bergerak naik ke void untuk membantu peningkatan kenyamanan termal pada area di gedung Ki. Dan juga adanya tanaman kecil yang ada di sekitar ini, sekitar area selasar lantai satu ini, dapat memberikan udara yang sejuk pada area di lantai satu dan sekitarnya. Kolam ini diletakkan pada gedung Ki di lantai satu di bagian tengah selasar. Untuk selanjutnya, pada penghawaan dan pencahayaan buat bangunan di gedung Ki ini. Penggunaan roster ini dan juga ada beberapa tanaman kecil ini pada area tertentu dapat menjadi solusi untuk menjadi tempat masuknya udara alami agar teralirkan secara merata. Roster yang berlubang bertujuan agar udara dapat teralirkan secara merata. Dan juga penggunaan jendela yang dapat dibuka seperti pada gambar ini. Jadi jendelanya itu dapat dibuka dengan ukuran tidak besar, dapat memaksimalkan cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan, sehingga ruangan di dalamnya tidak panas dan juga cahaya yang masuk tidak membuat area di ruangan tersebut menjadi silau. Untuk selanjutnya, penggunaan material dan warna. Pemilihan untuk material dan warna ini sangat penting untuk kenyamanan pada bangunan. Pada gedung Ki masih ada beberapa material yang menyebabkan kenaikan termal sehingga menjadi panas. Oleh karena itu perlu diberikan beberapa usulan. Yang pertama, penggunaan material yang ramah lingkungan. Dengan penggunaan material yang ramah lingkungan dan juga material yang tidak dapat menyebabkan kenaikan termal pada gedung Ki, yang dimana penggunaan material ini menggunakan material yang awet serta alami berguna untuk meningkatkan kualitas pada ruangan sehingga ruangan menjadi lebih nyaman. Dan selanjutnya usulan kedua adalah penggunaan warna yang terang. Penggunaan warna yang terang juga sangat mempengaruhi dalam pencahayaan dan panas pada ruangan. Dengan memiliki warna yang terang, ruangan memiliki kesan yang terlihat terang dan tidak suram. Dan juga panas ruangan tidak menjadi tinggi. Dengan adanya pemilihan warna ini, membuat menjadi meningkatnya kenyamanan visual di ruangan dan berkurangnya penggunaan lampu dan AC atau dari bantuan pencahayaan buatan dan penghawaan buatan. Untuk selanjutnya di manajemen air sendiri. Untuk di gedung ini sendiri tuh untuk manajemen airnya itu masih menggunakan masih menggunakan air tuh yang cukup tinggi. Jadi, penerapan sistem greywater yang berguna untuk mengolah air yang selesai dipakai bisa dari penggunaan dari wastafel atau dari tempat wudhu ini yang dimana melalui proses filtrasi digunakan untuk kebutuhan non-konsumsi seperti penyiraman tanaman. Dengan adanya penggunaan greywater ini dapat membuat berkurangnya penggunaan air bersih dan mendukung penerapan green building. Untuk selanjutnya masuk ke dalam hasil desain. Yang pertama side plan. Yang nomor satu ini merupakan gedung Ki, lalu yang kedua gedung K, dan yang ketiga ini kantin. Untuk yang keempat ini gedung Yata, dan yang kelima ini merupakan SMK Unitomo Surabaya. Yang pertama ini tampak utara dari bangunan gedung Ki ini seperti ini. Lalu untuk tampak selatannya dan juga tampak barat, lalu tampak timur. Untuk yang pertama jendela lantai satu. Jendela lantai satu ini didesain ulang dengan adanya kolam di bagian tengah yang taruh di tengah selasar ini dan juga beberapa vegetasi di sekitar area lantai satu yang ada di samping-sampingnya. Yang dimana kolam ini bertujuan untuk mengatur suhu udara yang tersebar di area gedung Ki. Dan juga vegetasi berguna untuk penyejuk alami sehingga area lantai satu ini menjadi lebih sejuk dan nyaman. Juga vegetasi di bagian luar serta samping-sampingnya ini. Lalu selanjutnya, untuk di lantai 3 sampai 9 diberikan vegetasi yang merata pada area void yang ada di sisi ini serta sisi ini. Dan juga bukaan pada sisi utara bangunan agar sirkulasi udara cukup. Untuk sirkulasi udara cukup itu untuk cross ventilation-nya sendiri.
Pada sisi barat dan timur diberikan jendela yang tidak besar agar dapat mengurangi panas pada tiap lantai dan tidak silau. Sisi barat itu jendelanya itu seperti ini tadi. Di lantai 3 sampai 9. Ya, seperti ini. Untuk yang lantai 10-nya, panel lantai 10 sesuai dengan pada panel lantai 3 dan 9. Panel 3 sampai 9, yang dimana void yang berguna sebagai jalur untuk sirkulasi udara. Pada lantai 10 mengoptimalkan bukaan pada ventilasi untuk membantu sirkulasi udara di area atas bangunan yang menyebabkan panas agar ruangan tidak menjadi panas dan menjadi lebih nyaman. Untuk atapnya sendiri, pada bagian atap void diberikan void atau adanya skylight yang seperti ini pada bagian tengah yang berguna sebagai jalur udara secara vertikal dan juga masuknya cahaya matahari. Serta adanya water cooler pada salah satu sisi atap ini, yang dimana dapat membantu penghawaan pada bangunan agar menyebar dengan merata sampai ke lantai 10. Ini untuk potongannya, yang untuk potongan A, lalu untuk potongan B-nya, dan juga ini untuk perspektif bird eye view dari bangunan gedung G ini sendiri. Ini untuk perspektif normal view-nya. Ini untuk 3D dari lantai 1. Ini lantai 3 sampai 9 yang dimana di area void-nya ini terdapat tanaman. Dan juga ini untuk lantai 10 untuk atapnya yang menggunakan skylight. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.